Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan pemberian penerapan budaya positif di SDN 13 Kota Baru yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Indra. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pembuka acara pagi ini, Bapak Ibu, di waktu pada kesempatan ini nanti Bapak Indra sebagai guru penggerak di angkatan 10 dari sekolah kita SDN 13 Kota Baru nanti akan menyampaikan ilmu-ilmu yang didapat oleh Bapak Indra selama pendidikan sebagai guru penggerak. Sama-sama kita memberikan apresiasi nanti kepada Pak Indra sebagai dengan menerima ilmu yang beliau berikan. Semoga nanti ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita dan dapat kita terapkan di sekolah kita nantinya. Dan semoga juga Pak Indra dapat menjalani dengan baik dan juga untuk selalu memberikan yang terbaik apa yang beliau dapat selama pendidikan kepada kita tenaga pengajar di sekolah kita. Dan semoga dengan pemberian ilmu yang diberikan Pak Indra ini juga akan memberikan perubahan baik kepada kita dan dapat melakukan perubahan yang lebih baik juga di kelas kita, di sekolah kita. Dan semoga dalam kegiatan ini Pak Indra dapat menjalani dengan baik dan sehat-sehat ya Pak Indra. Karena pendidikan ini berjalan dalam waktu yang lama, saya sebagai pembawa acara juga mendoakan semoga Bapak dapat menjalani pendidikan ini dengan baik, sehat, dan dapat memberikan ilmu-ilmunya kepada kami semua. Dan pada kesempatan ini untuk pemberian materi acara selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Indra yang akan menyampaikan materinya. Dimensi budaya positif seperti apa dimensi budaya positif ini? Sama-sama kita nikmati, sama-sama kita terima ilmunya ya Bapak Ibu. Ya. Itu saja yang saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Bapak Indra kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia yang nantinya akan menyimak apa yang saya diseminasikan tentang budaya positif. Adalah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehat sehingga Bapak dan Ibu bisa berkumpul di sini. Kemudian salawat salam tidak lupa kita kirimkan ke Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya Indra, tempat tugas di SDN 13 Kota Baru yang akan mendiseminasikan budaya positif, yang mana ini adalah bagian dari tugas individu, tugas pribadi saya sebagai calon guru penggerak. Dan tentunya ini disampaikan kepada Bapak dan Ibu sebagai imbasan dari apa yang saya dapat selama beberapa bulan dalam menjalani pendidikan guru penggerak. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk. Nah ini kita disuruh merenung. Mari kita renungkan. Sekolah itu adalah rumah kedua bagi murid, yang mana sekolah juga diibaratkan sebagai tempat tumbuhnya benih-benih tanaman. Kita ibaratkan tanaman itu adalah murid. Agar benih tanaman itu bisa tumbuh subur dan baik, tentu seorang petani itu harus mengupayakan terciptanya lahan yang baik untuk
pertumbuhan bibit tanaman. Jadi segala upaya di sini dituntut agar tanaman tadi tumbuh dengan baik. Nah, sekolah seharusnya juga menjadi tempat yang menyenangkan bagi murid agar tercapai tujuan pendidikan, yaitu menumbuhkan kabar baik yang ada pada anak, sehingga nantinya mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan. Salah satu cara yang dapat ditempuh itu adalah dengan dilaksanakannya penanaman budaya positif di sekolah. Nah, di sini nanti akan terlihat jelas bedanya apa itu budaya dan apa itu disiplin. Yang akan saya sampaikan ini adalah budayanya. Itu berita. Jadi sekolah kita ini memang betul kita sediakan untuk anak kita itu adalah rumah kedua bagi kita. Jadi buatlah sekolah kita ini senyaman mungkin, kita layani anak didik kita semaksimal mungkin, sehingga mereka itu betah di sekolah, apalagi dalam kelas. Jadi dalam pembelajaran mereka itu asik seolah bermain sambil belajar. Tapi kalau kita lihat ke belakang, ini nampaknya kita belum sepenuhnya menjadikan sekolah kita adalah rumah keduanya bagi murid. Apa sebab? Sering tak Bapak dan Ibu di kelas 5 menit atau 10 menit sebelum pembelajaran berakhir, anak sudah mengatakan, sudah pulang Bu? Sering tidak Bu? Ya, Sering. Pak. Kalau sering berarti yang kita terapkan rumah kedua bagi murid sekolah itu belum terwujud. Harusnya kita 5 menit lagi pulang ya. Si anak membalas, nanti dulu Pak, Bu, ini sedang asik, tambah lagi dulu, nanti jemputnya agak telat apa-apa. Tapi kata-kata itu jarang sekali kita dengarkan di dalam kelas. Ya Pak An? Ya. Tapi kalau Pak Andra ini super ya. Kalau bisa aja olahraga itu 4 jam. Giliran guru kelas ngajar matematika 5 menit, alah Pak, apar. Jadi istimewa sekali guru Joka mendapat mata pelajaran dimanapun sekolahnya itu menjadi mata pelajaran favorit bagi anak didiknya. Karena dalam PJOK itu anak materinya jalan sambil bergerak ya Pak, di lapangan bebas, mengeluarkan unek-unek dengan tendangan bolanya. Kita lanjut Pak Bu. Nah, tadi intinya kita budaya positif. Apa itu budaya positif? Ini sudah ada di bawahnya Pak. Budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Nah, ini dia yang sangat-sangat kita butuh teguh dengan menerapkan budaya positif, karena hasilnya tidak instan. Budaya positif itu tidak akan terlihat hasilnya dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan kita akan dapat melihat hasilnya itu dalam jangka waktu yang lama, mungkin setahun. Karena budaya positif itu dalam penerapannya itu di sekolah diperlukan tuntunan tauladan dari seorang guru. Kadang apa yang kita lakukan kita jadi tauladan bagi murid, kadang murid kita itu menjadikan itu cemoohan. Nah, harusnya kita akan terus lihat lagi untuk memberikan tauladan yang lebih baik, sehingga si anak nanti akan menyadari ternyata bapak itu selalu seperti itu, tujuannya baik, sehingga nanti akan mengubah penilaian si anak terhadap kita yang sudah mencontohkan tauladan yang baik. Yang sering kita lakukan bagaimana Pak Bu? Sekali dicontohkan anak membantah, habis itu kita bentak, marahi, kemudian beri hukuman. Padahal budaya ini memang seperti budaya yang lainnya. Anak itu akan membudayakan apa yang kita canangkan itu seiring jalannya waktu. Itu dengan banyaknya tuntunan, adanya contoh. Jadi jangan Bapak Ibu harapkan hari ini kita menanamkan budaya positif, kita kasih tenggat waktu 1 minggu, hasilnya tidak ada, habis itu kita malas lagi. Itu namanya kita belum
Menuntun itu sampai dia bisa. Sama dengan kita menuntun seorang anak bayi, itu dituntun sampai dia pandai berjalan. Kalau dia baru bisa satu langkah, kita lepaskan, apa yang terjadi Pak Ibu? Jatuhnya. Jadi kalau sudah mulai dia mengikuti budaya yang kita terapkan, jangan sekali-sekali kita lengah, tetap berikan tuntunan yang maksimal, sehingga nantinya dia benar-benar melakukan budaya yang sudah kita terapkan. Banyak tugas kita di sekolah Pak Bu. Banyak. Di samping mengajar, kita juga sebagai penuntun. Yang menuntun kok terciptanya tidak melalui pembelajaran, tapi lebih ke sikap. Kemudian tahu lada. Di sini kita sering ini lengah. Kita menuntut anak dengan berbagai macam tuntutan, tetapi kita belum bisa dijadikan tauladan bagi anak. Ya Pak, ya Pak An. Ya. Kadang kita marah anak telat. Padahal 2 hari yang lalu kita yang telat. Berarti kita belum memberikan tauladan. Kemudian apa lagi? Banyak hal yang kita lakukan di sekolah itu ternyata belum menjadi tauladan yang baik bagi anak didik kita. Nah, berarti di sini budaya positif ini mulai dulu dari kita, barulah kita terapkan ke murid. Dan itu akan nanti dicerna oleh murid kita dalam jangka waktu yang lama. Contoh lah, saya sekarang mengajar di kelas 6. Di kelas 6 kalau saya menerapkan budaya positif, itu minim sekali kemungkinan saya akan mendapatkan hasilnya selama mereka masih duduk di kelas 6. Bisa jadi budaya yang saya terapkan selama di kelas 6 itu mulai nampak waktu dia masuk ke sekolah lanjutan. Dan di situ butuhlah tangan yang berikutnya, yaitu guru di sekolah itu, untuk melanjutkan budaya yang sudah ada pada diri anak. Ini pernah menjadi pertanyaan ada di sebuah pertemuan waktu itu. Guru SMP mengatakan anak muridnya sudah bagus semuanya. Tiba-tiba bapak-bapak yang mengajar di SMK langsung angkat tangan. Kenapa Pak? Kok terputus dari SMP ke SMK? Di SMP-nya katanya bagus, tapi kok masuk ke kelas saya 0 lagi? Pernah berita? Itu saya dengar sewaktu panen karya CGP angkatan 9. Jadi ada bapak itu dari SMP katanya dia sudah lakukan ini itu, muridnya sudah top lah. Disangka sama guru SMK, lulusan bapak kan sekitar daerah saya, otomatis zonasinya kan masuk ke sekolah saya. Kok yang saya dapatkan tidak seperti yang bapak ucapkan? Katanya. Terputusnya di mana? Kata bapak tadi anak bapak sudah bagus, kelakuannya bagus, sikapnya bagus, kemudian di kompetensinya sudah bagus. Tapi masuk sekolah saya itu 0 semuanya Pak. Ternyata di situ harus ada semacam komunikasi secara tidak langsung antara guru yang sekolah yang tinggal dengan guru yang akan menerima. Jadi supaya tidak terjadi miskonsepsi dia harus tapi waktunya itu hanya peduli seorang guru itu. Mungkin ditanya kalau anak ini berkelainan atau tidak sesuai dengan budaya di sekolah kita, akan ditanya sekolah dulu di mana. Nanti akan konfirmasi gurunya. Apa dia seperti ini dulu? Oh enggak Pak, dia bagus, baru udah dicari permasalahannya kok anak bisa berubah. Apa namanya Pak? Ya. Berarti sama dengan kita di SD menerima murid dari TK ke SD, itu ada namanya masa transisi, mungkin gitu ya SMA. Transisi PAUD ke SD ya. PAUD ke SD, berarti harus ada komunikasi dari guru SD ke guru TK ke guru SD supaya nyambung anak tadi, supaya prasangka yang di dalam kejadian yang ditemukan tadi itu supaya tidak mencolok mungkin Pak. Iya, harusnya seperti itu. Harusnya memang seperti itu. Tetapi kenyataan di lapangan kita lepas anak kita ya sudah, itu bukan tanggung jawab saya. Itu juga tanggung jawab baru bagi guru yang mendapatkannya. Itu yang salah. Berarti guru yang baru akan mencari lagi
apa namanya, kompetensi awal yang dimiliki anak. Jadi banyak kerjaan dirinya. Jadi kalau dia sudah punya diagnostik apa namanya tadi kan? Sebelum kembali, iya kan? Nah, jadi kalau iya, kalau si guru yang baru mendapatkan si anak tadi sudah punya data, nah dia akan gampang lagi mengarahkan kemana anak ini bisa. Tapi kenyataan di lapangan kita tidak mau tahu. Jadi budaya ini sekarang di PAUD TK sudah dilaksanakan, mungkin untuk selanjutnya tingkat SD ke SMP, SD ke MTS atau SD ke SMP itu juga seperti itu. Supaya anak benar-benar mendapatkan tuntunan sesuai dengan apa yang dia sudah punya. Ini di SD setengah jadi, di SMP dimulai dari nol dengan tema yang berbeda. Akhirnya anak itu tamat dengan semuanya setengah matang semuanya. Biarlah satu budaya positif itu tapi sampai matang dia. Karena ada apa namanya budaya positif ini nantinya akan membawa dia ke kebahagiaan yang setinggi-tingginya seperti tujuan belajar tadi. Dampaknya Pak Bu, apa itu budaya positif? Jadi kuncinya jangan sekali-sekali berharap hasilnya itu cepat didapat. Itu kuncinya Pak Bu. Hilangkan rasa bosan, selalu berikan tuntunan dan tauladan bagi anak didik kita. Lebih tahu tuh. Diajak ini kadang-kadang kita nuntut besok harus ada hasil, tapi yang seharusnya di sini tidak katanya. Diajar sekarang, kalau tidak seminggu mungkin 2 minggu, kalau tidak 2 minggu sebulan, tak 2 bulan, mungkin setahun. Pokoknya dituntun sampai dia bisa. Sama dengan yang saya ajarkan tadi, bagaimana cara kita mengajarkan seorang bayi untuk berjalan. Kita tuntun dia sampai dia bisa berjalan sendiri dengan kakinya tanpa lagi dibimbing oleh orang tua. Kalau kita berhasil seperti itu, berarti kita sudah mencapai sebuah penerapan budaya positif. Lanjut di slide berikutnya. Nih, kita coba-cobaan. Mari kita amati. Begitu. Kan dulu tolong dia di pause kan, pusing. Kita lanjut lagi Bapak dan Ibu. Mari kita amati. Ini kita sekarang walaupun di dalam pikiran kita diajak keluar muter-muter di lingkungan sekolah kita. Di sini kita disuruh coba amati lingkungan sekolah Anda sendiri saat ini. Bisa Ibu Bapak Ibu bayangkan lingkungan sekolah kita sendiri, bagaimana suasananya? Terjawab? Kalaupun di dalam, terbayang tak suasana di luar Pak Bu? Masih. Bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Terbayang? Kalau terdengar suaranya? Kemudian pertanyaan berikut, bagaimana guru saling bertegur sapa? Ini diri kita ya. Bagaimana guru menyapa murid tadi pagi? Masih. Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Pernah Pak Guru menyelesaikan suatu konflik anak AJK mungkin? Pernah. Ingat cara penyelesaiannya? Ingat ya. Berikutnya, suasana atau budaya yang berkembang di sekolah saya ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah atau instansi Anda anut, yakni selama ini. Untuk itulah kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Kemudian sebagai seorang pemimpin pembelajaran, dan kita juga pembelajaran suatu lingkungan yang aman, nyaman, dan memberikan murid kesempatan dan bebas untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pelajaran. Perlu diingat Pak Bu, selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses belajar itu akan sulit terjadi.
Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Nah ini, di sini dikatakan selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Itu pengalaman Bapak Bu. Kita sering sekali memberikan tekanan kepada anak. Ya Bu, kalau tidak hafal Asmaul Husna 99 selama seminggu, tulis 100 lembar. Itu bentuk tekanan. Terkadang si anak mengganggu teman, luka, dan kita berikan kata seperti itu. Gara-gara kamu, dia luka. Sakit ini, terbayang nggak sakitnya sama kamu? Apa yang ada pada diri anak? Dia sangat menyesali perbuatannya dan itu akan menggores di hatinya kalau dia adalah seorang yang sangat bersalah. Itu tidak boleh. Tidak akan terjadi lagi pembelajaran yang seharusnya yang kita lakukan karena si anak tidak lagi memikirkan apa yang kita ajarkan. Dan itu akan menjadi penghalang dari proses pengembangan potensi murid tersebut. Jadi nampaknya ini menyinggung kita saja. Ya Bu As. Nampaknya ini sekarang pembelajaran merdeka ini kita dituntut belajar sesuai dengan zaman dan kodratnya, tetapi landasan kita balik ke dasar pendidikan kita yang di awal, yaitu yang dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Padahal ini orang yang menggagas sudah lama ya. Ya Bu Ning, sudah meninggal. Sudah 100 tahun belum? Tapi setelah dikaji-kaji ulang, kata-kata mereka itu isi semuanya, daging semuanya, yang selama ini kita abaikan karena kita terpengaruh dengan perkembangan zaman. Padahal memang disuruh oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu harus sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kodratnya. Tetapi kita lupa dengan dasar-dasar yang sudah mereka sampaikan, yaitu filosofi pendidikan. Kadang kita terlupa di situ, asik dengan perkembangan zaman, kita lupa dengan latar belakang apa itu pendidikan yang akan kita capai. Jadi dari tadi kita mengamati apa yang terjadi di lingkungan, kita sudah membayangkan banyak ada kesalahan yang kita berbuat dalam hari ini saja. Banyak ya Pak? Banyak. Lanjut. Nah, tugas siapa? Tugas siapa budaya positif itu? Menciptakannya tugas siapa? Apakah tugas kepala sekolah? Apakah tugas murid? Atau tugas orang tua atau guru? Nah, tugas menciptakan budaya positif itu adalah salah satu tanggung jawab seorang guru, yaitu suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga terciptalah kebiasaan hidup yang baik. Jadi kalau 2 orang saja yang ingin menciptakan budaya positif, misal Anda anggaplah kita 10, 2 orang ingin, yang 8 tidak mau, acuh. Kira-kira UAS lah. Anggap kita di sini guru 10 orang UAS. Pak Andra dan Bu Rita itu menginginkan ini budaya harus kita terapkan di sekolah. Sudah berkali-kali disampaikan di depan anak murid. Tetapi guru yang 8 lagi masih acuh saja. Apa seharusnya yang dilakukan Pak Andra dengan Bu Rita PPA UAS? Kalau dalam hal ini Pak, karena kita semua kan sudah guru kan, jadi nggak seharusnya teman yang tadi itu selalu mengajak dan mengajak. Dari kesadaran dari guru itulah yang muncul pribadi mereka masing-masing. Iya. Kalau menurut Bu Nining mungkin nah, seperti contoh tadi Bu Nining. Bu Nining ini menginginkan budaya ini harus ada di sekolah saya. Mungkin punya teman 1. Yang selebihnya acuh saja. Apa yang Bu Nining lakukan? Ini Pak,
akan mengajak teman tuh dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kita contohkan diri kita, nanti kita mengajak teman, jadi bisa teman itu melihat diri kita dulu. Nanti kita sebagai contoh penerapkan kita. Oke. Kita lagi. Seandainya kan Bu ini ngajak kawan tetap tidak mau, apa langkahnya begitu? Langkah yang harus kita lakukan seandainya kawan tidak mau melakukan, mungkin sama jawaban soalnya dengan hidup ini tadi Pak. Kita lakukan perubahan dari dalam diri kita dulu. Kita lihat dari antara beberapa teman tadi berapa orang yang mau kita ajak dengan melakukan perubahan. Semoga yang di sekitarnya di lingkungan itu bisa tertarik. Jadi budaya positif yang seperti yang Pak terangkan tadi itu bisa kita jalankan. Tepuk tangan lagi. Jadi begini Pak Bu, saya ini juga mendapat ilmu baru. Ternyata begini, kita memang dituntut seorang guru itu orang yang tangguh, yang tak mudah putus asa. Jadi sekalipun kita mencanangkan sesuatu hal yang besar, tidak ada dukungan, cuma berdua, jadilah dua orang itu menjadi tim yang solid. Dan kalau bisa, jangan mengajak orang yang memang benar-benar itu bukan bahasanya circle. Nah, tidak sesirkel Jawa, jangan diajaknya dulu. Ajak saja orang yang sepemikiran dengan kita, selalu berikan hal-hal yang baik, berikan budaya-budaya positif itu mungkin tiap hari. Mereka lama-lama pertama kali itu yang muncul iri dulu. Pandai lah ya, lah ikut-ikut lah nak murid ini ya. Habis itu pindah lo kawan mak cek lain. Nah lama-lama akhirnya dia sendiri juga akan ikut. Tapi itulah budaya positif Pak Bu. Butuh perlahan untuk dalam menanamkannya. Termasuk juga guru. Apa lagi boleh? Slide berikutnya konsepnya. Budaya positif itu pokok-pokoknya ada 6. Yang pertama disiplin positif. Kedua motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Ketiga posisi kontrol guru. 4 kesepakatan keyakinan kelas. 5 kebutuhan dasar manusia. 6 penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Dari yang 6 poin di guru kelas dulu. Kelas dulu. Siapa lagi yang Bu Zia? Dari yang 6 pokok ini Bu Zia, poin 1 sampai 6, kira-kira berapa poin yang sudah Bu Zia punya? Nomor berapa Bu? Nomornya saja sebutkan. Nomor 3 dan nomor 4. Posisi kontrol guru dan kesepakatan keyakinan kelas. Ini untuk mencapai ini, untuk terlaksananya budaya positif, 6 poin ini harus kita terapkan. Berarti yang 6 itu aja diterapkan Ya. Supaya budaya positif itu terapkan. Baru nampak dia. Karena kita sudah menangani anak sesuai dengan kodratnya. Berarti ini derajat khusus memang menangani anak itu sesuai dengan kodrat si anak. Kita harus punya disiplin positif. Disiplin kita itu ujung-ujungnya maksudnya positif dia, tindakan yang positif. Kemudian perilaku manusia itu berkaitan dengan hukuman. Nah ini jangan sekali-sekali kita memberikan hukuman kepada anak. Kemudian penghargaan juga tidak boleh sekarang Bu. Siapa bapak kasih permen 1 dilarang, tidak boleh. Yang juara dikasih hadiah, tidak boleh. Aku yang beli punya. Tidak boleh punya, tidak boleh. Jadi kalau seandainya kita mau memotivasi anak itu kita kasih cuman Dengan kata-kata positif. oh gitu ya. Jangan berupa hadiah. Itu yang dilarang. Kalau Bu As memberikan hadiah kepada orang yang Bu As anggap atas menerimanya karena keberhasilannya, bayangkan anak sebelahnya Bu As. Kasihan dia. Dia akan Tapi kalau tidak beri hadiah Pak, nanti anak tidak
kembali lagi ke diapositif itu. Kalau anak sudah kita tanamkan dari kelas 1 yang menang dapat hadiah, dia tidak akan termotivasi dengan hal seperti itu. Tapi kalau dia sudah kita budayakan diapositif itu dari bawah berkesinambungan sampai kelas 6, si anak akan mandang seperti itu. Berarti itu karena itu sudah diterapkan Pak dari kelas 1, kelas 2 seperti juara kita beri hadiah, seperti ada menjawab pertanyaan kita beri hadiah, dan itu tidak boleh lagi ya Pak. Oh enggak gitu. Sekarang di kurikulum Merdeka semua itu tidak benar lagi. Tentu kajiannya sudah cukup mendalam bagi orang itu apa alasan-alasannya. Salah satunya seperti tadi, kasihan anak yang mendapatkannya, yang tidak mendapatkan maksudnya. Apa Ya. itu juga salah satu alasan anak itu tidak keseringan juga. Iya, Itu mereka. iya, tidak boleh lagi. Dan bayangkan Bu As, anak itu boleh dikatakan sekarang itu tidak ada lagi yang namanya 3 kelas, tidak ada. Kalau ada anak 3 kelas, berarti yang salah gurunya yang harus kita salahkan dulu, jangan anaknya. Karena kita mengajarnya dituntut sesuai kodrat anak. Kalau anak bodoh dia materi tinggi, pasti dia tidak dapat. Jadi harus kreatif seorang guru, harus berkreasi sebelum belajar di kelas, harus si A, si B ini IQ-nya tinggi, si C sedang, si D paling kurang. Nah, penanganan dalam kelas beda itu, beda kita. Nanti soal ujiannya juga jangan samakan. Si C misalnya dia sanggup 2 dikasih 3 pertanyaan, nah, ya tidak mampu dia. Tunggu Pak. Iya. Jadi kalau dalam membuat soal ujian itu umpamanya anak yang pintar dan yang mendengar bisa bedakan soalnya gitu. Boleh. Boleh ya. Berarti banyak soal yang muncul. Nah makanya kita ada namanya nanti akan belajar diferensia, dikelompokkannya berbeda, pengelompokan anak sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Kemudian posisi kontrol guru. Nah, apa pula penjabarannya nanti ada slide berikutnya. Kemudian keyakinan kelas. Kita harus semuanya punya keyakinan kelas di sekolah kita, di kelas kita masing-masing itu menghindari yang namanya kata hukuman. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, apa saja 5-nya nanti akan saya jelaskan. Kemudian penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi ini yang baru bagi kita. Nampaknya masalah itu diselesaikan tanpa ada masalah. Masalah diselesaikan tanpa ada hukuman. Masalah itu selesai hanya dengan pemberian nasihat. Itu ya segitiga restitusi. Tidak ada anak yang bersalah. Kita hanya sekedar membimbing bagaimana seharusnya dia lakukan sehingga tidak menyalahkan orang lain. Kemudian disiplin positif. Kita mulai Bu. Setengah jam lagi. Apa makna disiplin? Panjang ini, ada bahasa Latinnya. Intinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang keempat, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Nah, kita sering memakai yang nomor 4 ini. Yang disiplin itu adalah orang yang patuh. Kemudian menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan. Nah, kita simpulkan saja. Disiplin itu adalah orang yang membuat dirinya itu bisa menggali potensinya supaya dia bisa mencapai sebuah tujuan. Berarti dia disiplin dengan apa yang dia lakukan. Ya berita. Atau saya salah mengartikan? Kalau dia melakukan setengah-setengah berarti itu tidak disiplin. Tapi kalau kita selalu mengatakan disiplin itu orang yang patuh, disuruh ikut mau. Itu nak. Ternyata itu yang kita pakai. Yang seharusnya disiplin itu orang yang patuh terhadap dirinya dulu, jangan sama orang lain.
Kalau dia patuh kepada orang lain, kepada dirinya tidak, berarti dia di bawah tekanan. Kalau orang di bawah tekanan, selagi orang itu ada, dia manut. Orang itu pergi, nah, bilang semuanya, dia akan melawan lagi. Disiplin positif ini bisa membuat seseorang itu menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan. Yang kedua, merupakan bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, disiplin yang dapat melahirkan motivasi internal pada diri siswa bukan karena hukuman atau penghargaannya. Ini yang paling bagus, yang nomor 3. Dia dapat melahirkan motivasi internal dari dalam dirinya bukan karena hukuman atau penghargaan. Memang betul-betul dasarnya dari kemauan diri dia sendiri. Karena takut ya. Bukan karena takut dan bukan karena iming-iming hadiah. Nah, terkadang kita iming-imingi. Yang capek-capek dapat uang atau dapat buah, dapat permen. Jadi dia akan selalu berbuat seperti itu kalau ada iming-imingnya. Kalau enggak, dia malas. Itu yang disiplin positif. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ada internal, ada eksternal. Yang pertama, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan, kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan dan diri sendiri. Eksternalnya ada 2, internalnya ada 1. Ini yang terjadi di dalam keseharian kita. Terkadang manusia itu disiplin karena menghindari hukuman dan tidak nyaman dengan hukuman itu. Terkadang dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, baru dia mau disiplin. Tetapi yang datang dari dalam, ini yang perlu kita terapkan dulu. Dia menghargai nilai kebajikan yang ada di dirinya dulu. Berarti dia akan berbuat sesuai dengan kata hatinya, bukan dipengaruhi oleh motivasi eksternal tadi. Dia hanya ingin sesuatu itu mengejar sesuatu karena ada mendapatkan hadiah. Kalau seperti ini di sekolah, di rumah bagaimana Pak Ibu? Terkadang anak kita ini ulang tahun 2 minggu lagi, nanti akan janjikan hadiah. Boleh enggak kira-kira? Selama ini terjadi seperti itu, Pak. Nah, kalau kita hubungkan dengan pembelajaran disiplin apa? Budaya positif? Kalau hubungan dengan budaya positif itu seharusnya tidak boleh dilakukan lagi oleh orang tua. Harusnya surprise saja. Jangan dijanjikan. Jangan dijanjikan. Kalau nak dijanjikan sepeda, pas hari itu kita mengeluarkan kebutuhan, mungkin sesuatu yang lebih wajib dari itu, akhirnya tidak terbelikan, si anak bayangkan apa yang dia rasakan, kecewanya luar biasa. Dan terkadang dia, apa bahasanya, merutuk dalam hati, dongkol. Jika dijanjikan tidak terpenuhi, nanti akan memunculkan kembali lagi ke hukuman tadi. Anak akan merasa dia akan terhukum dengan janji yang tidak terpenuhi oleh orang tua. Nah, si anak merasa sedang diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya sendiri. Jadi besok UAS anaknya mau ulang tahun, nanya besok ulang tahun kasih apa Ma? Ada, pokoknya surprise. Walaupun nanti hanya sebungkus roti. Walaupun hanya kue ulang tahun. Walaupun hanya 1 buah donat. Berarti kita tidak boleh memberikan janji sebelum janji itu dipastikan bisa terrealisasi. Karena kemungkinan itu bisa saja terjadi. Jangankan 1 hari, 1 jam atau 1 menit saja menjelang pelaksanaannya bisa berubah. Karena kita ini adalah makhluk hidup. Nah nih, Bapak yang selalu tenang ini, merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kurikulum kita sekarang kurikulum merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Contohnya,
Bukan merdeka kita artikan kita bebas untuk bertindak terhadap orang lain, tidak, salah. Yang merdeka itu tidak terlepas dari mana dia. Yang jelas kita tidak lagi diperintah, dalam kata lain perintah itu perintah yang tidak baik. Dan juga kita dituntut itu cakap dalam membuat perintah itu untuk diri sendiri. Yang intinya ini membangun diri kita. Itu orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu adalah orang yang melakukan sesuatu itu memang berdasarkan dari apa yang dia sudah pikirkan, bukan apa yang orang suruh. Makanya kalau saya di kelas dalam pembelajaran matematika itu 1000 banyak jalan cara untuk menemukan hasilnya. Oh, saya ajarkan harus seperti ini, tahu si anak beda jalan, jangan disalahkan. Dia bebas, asalkan tujuannya sama. Ini diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang persepsi sikap merdeka, itu cetakan kelima 2013. Mudah-mudahan besok Pak Andra juga menjadi tokoh besar seperti ini, Pak Andra. Amin. Ki Hajar Dewantara. Namanya melicit di kurikulum merdeka, hampir tenggelam kemarin-kemarin, entah kemana. Tapi sekarang muncul. Filosofinya sangat sekarang ini harus diterapkan di semua jenjang pendidikan. Jadi filosofi yang kita anggap kuno itu ternyata sudah dipikirkan betul oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Berarti kita kembali ke pengajaran nenek moyang kita dulu, Pak. Iya Bu. Tidak ada yang salah diajarkan mereka, cuma pelaksanaan kita yang belum sempurna selama ini. Berarti didikan nenek dulu itu bagus ya, Pak. Berarti ada perubahan, ada sudah dikaji oleh Ki Hajar Dewantara harusnya seperti ini karena ada perubahan. Sekarang kembali lagi ke pengajian awal, betul ya Pak? Iya Bu. Contoh saja Bu Rita. Kita belajar penemu. Penemu itu kalau kita lihat tahunnya itu orang terdahulu semuanya. Apa yang orang lakukan sekarang? Hanya pengembangan. Ada yang penemuan? Belum. Berarti orang dulu itu memang dasar sebuah pemikirannya itu memang betul-betul dari apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan. Dari Potensi dirinya. Dan dia memahami lingkungannya. Kalau sekarang enggak, orang lebih berpedoman kepada teknologi. Oh, ini kurang pas, cari Google dulu. Jadi antara konsep dia nanti ditambah konsep-konsep lain sehingga datangnya tidak dari dirinya, sehingga kalau dijalankan tidak maksimal dia. Mana ada penemu baru sekarang? Hanya pengembangan. Ini pengembangan yang dulunya komputer sebesar lemari. Ini pengembangan juga dari itu yang diputar, yang diengkol itu. Sekarang masih kita pakai. Lampu juga pengembangan dari dulu hanya bohlam sekarang jadi LED itu. Jadi nampaknya orang dulu itu memang paten semua. Kita yang masalahnya. Masuk teknologi, semuanya kiblatnya teknologi sehingga dasar-dasar kemanusiaannya hilang. Udah beda? Apa tuh? Kemarin Pak ada pertanyaan dari teman-teman yang menyatakan kita harus mengajar anak dengan teknologi, melakukan pendekatan dengan teknologi. Nanti kelas Iya, ada teman guru senior yang menyanggah kita tidak harus memanfaatkan teknologi untuk memberikan contoh kepada anak. Dengan pembelajaran sederhana yang dekat dengan anak pun juga boleh, seperti membawa anak bermain permainan tradisional gitu Pak. Jadi sekarang teknologi tidak jadi hal yang utama untuk melakukan pendekatan. Nah, iya. Sama-sama mendengar kita kemarin ceritanya. Katanya jangan mentang-mentang sekarang zamannya teknologi, semua teknologi. Salah juga. Karena ada yang beberapa pembelajaran itu memang harus ke alam tanpa menyinggung teknologi sama sekali. Karena pembelajaran kita itu sebenarnya dari alam. Tapi kalau kita mau cari referensi, itu memang diharuskan. Kalau kita anti teknologi nanti itu salah juga.
Sama dengan HP, ternyata HP ini anak dilarang main HP. Misalnya harus diajarkan main HP, anak tidak pakai main game harus diajarkan. Tapi kontrolnya yang diminta. Nah, kontrolnya yang harus. Mungkin kita buatkan jadwalnya. Nah, kok yang kontrol tadi? Posisi kontrol. Seorang guru, ada guru kok sifatnya penghukum, ada sifat guru kok membuat anakku merasa bersalah sekali. Yang ketiga, ada guru kok menganggap anak didiknya itu adalah kawannya. Yang keempat, hanya memantau-mantau saja. Yang kelima, manajer. Yang sesuai yang saya pelajari kemarin, katanya yang paling bagus itu untuk posisi kontrol guru itu ini manajer. Kita tidak boleh sebagai penghukum, juga tidak boleh sebagai membuat rasa bersalah. Teman, pemantau, seharusnya yang kita lakukan adalah sebagai manajer. Nah, kita contohkan identitas gagal, kontrol diri dari luar. Identitas berhasil sukses, kontrol dari luar. Identitas berhasil sukses, kontrol diri. Apa cara membaca tabelnya kalau kita? Motivasi. Motivasinya Guru berbuat. Di barisan hukuman guru menjadi Nah, guru berkata seperti kita ambil dulu identitas gagal, kontrol diri dari luar, yaitu menghindari hukuman. Di sini guru sebagai penghukum. Nah, contoh tindakannya menghardik, menunjuk-nunjuk, yang paling itu saudara, menyakiti, menyindir. Contohnya, kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti. Kadang-kadang dengan kepala tangan. Coba, awas ya. Apa yang terjadi hasilnya? Anak menjadi memberontak. Dia akan menyalahkan orang lain dan juga dia akan berbohong. Sekalipun dia jujur memang bersalah karena ada tekanan tadi, awas ya, dia seolah-olah mengakui atau dia berbohong dengan yang sesungguhnya supaya dia terhindar dari hukuman. Cari aman. Kemudian apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Guru pun tidak perlu nyembunyi tiru di konsep kepalanya. Ini orang ngomong awak setari yang terhukum. Kemudian apa kata murid? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dia acuh lagi. Stek gerang. Lah biasa. Pokoknya dia pun lihat rumah. Jadi konsep itu sudah tertanam di kepala anak kita. Dampaknya apa? Kalau langsung tuh pemikiran anak, bisa nyulang ya. Nah, apa ini dua hari Pak beberang. Bisa lo lihat tuh. Itu salah lihat. Berang 2 hari. Jadi tidak menghasilkan apa yang kita harapkan kalau kita sifatnya penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa, berarti ini tuntutan kepada si anak. Kalau dibaca lama kena padran, lama. Saya banyak lah. Ternyata video 1 jam itu tak susah. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu jangan. Contohnya, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan itu. Nah, anak salah lelai. Dia merasa bersalah. Gara-gara saya ibu lelah. Kemudian hasilnya anak menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nah, betul banyak. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Terbalik ya. Oh iya. Apa kata murid? Maafkan saya. Dia minta maaf atas kesalahannya. Padahal ini sebetulnya tidak salah dia. Kemudian dia akan merasa rendah karena dia merasa bersalah tadi. Kalau teman, kadang kita tuh harus lo berteman dengan murid, tapi jangan terlalu. Teman itu membuat alasan-alasan
untuk muridnya. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ini bahasa kita datar saja sama anak. Mana yang guru, mana yang murid. Kemudian hasilnya ketergantungan. Kemudian lagi murid itu melihat guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Lanjut, dampaknya lemah, tidak mandiri, dan dia selalu tergantung dengan kita. Karena dia selalu mendapatkan apa yang dia mau dari kita. Pemantau, manajer. Manajer itu tindakan guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian seperti apa yang kita yakini, apa bisa kau mengerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ditantang dia, tantangan terhadap diri dia. Hasilnya menguatkan pribadi karena dia berani mengeluarkan apa yang mereka yakini dari pertanyaan itu. Kemudian kaitannya, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan bagaimana caranya? Nah ini dia dampaknya mengakomodasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah ini tuntutan sebetul-betulnya seorang guru itu adalah sebagai kontrol manajer. Pak An sampai di mana kontrol ini Pak? Penghukum, pembuat bersalah, pemangkah, pemantau, atau sudah manajer? Sampai teman Pak. Oh sampai teman baru. Naik kelas lah Pak. Harus menjadi seorang manajer bagi anak-anak kita. Ini dia. Seorang guru sebaiknya berperan mengambil posisi kontrol manajer atau pemantau, yang mana dampak posisi ini adalah membuat murid mandiri. Jadi tujuannya supaya murid kita mandiri. Posisi ini guru dapat mengadakan disiplin positif yang berbeda pada murid, yang memerdekakan murid. Karena kita semuanya diarahkan ke analisa dia, bukan dikte kita dan bukan arahan kita. Nah ini sudah kita lakukan semuanya. Keyakinan kelas sudah berita. Sudah, tapi baru bayang-bayang. Bayang-bayang semua. Keyakinan kelas. Jadi budaya positif itu akan muncul nanti setelah kita buatkan keyakinan kelas. Karena kita sama anak-anak harus meyakini apa yang kita buat. Jadi apapun yang kita lakukan nanti sesuai keyakinan kelas kita. Kalaupun ada anak yang menyimpang, nanti kita bisa memanggilnya dengan menghadapkan keyakinan kelas kita. Kalau dia keluar dari itu, kita biarkan lagi. Ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Di awal kita seperti ini dulu membuat perjanjiannya. Maka di sini lahirlah disiplin positif. Berikutnya, nah kebutuhan dasar 5 tadi. Kalau kita yang sering baca itu kebutuhan itu ada sekunder, primer, tersier. Kini ada 5-nya lah. Mulai kampanye ya Pak. Beda versinya. Oh beda versi Pak. Hampir sama. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, itu yang pertama. Itu perlu makan, situ udah bahas. Perlu rumah untuk tidur, untuk istirahat. Kemudian kebutuhan merasa diterima. Nah ini kita kalau tinggal di hutan sendirian tidak perlu ya. Tapi kalau kita tinggal di lingkungan masyarakat, ini nomor 2 harus. Kebutuhan kita semua orang itu harus merasa dirinya harus diterima oleh masyarakat. Yang ketiga kebutuhan akan kebebasan. Walaupun kita tinggal di lingkungan yang tidak sendirian, kita tidak boleh merasa terikat melakukan sesuatu. Kita harus bebas. Setiap manusia itu ingin bebas. Itu merdeka dari Merdeka, bukan merdekanya maling bos. Awak merdeka punya tetangga itu bisa jadi punya awak. Kemudian yang keempat kebutuhan akan kesenangan. Makanya kemarin saya bilang itu padahal hari Minggu itu hari kerja juga. Ya memang nampaknya kalau kita sibuk Senin sampai Jumat pulang jam 3 itu jam sama anak dah tidak ada, karena di rumah ada lagi kesibukan. Kalau saya sebutkan kesibukannya lebih segar lagi mungkin.
Makanya selipkanlah satu hari untuk hari senang-senang bersama keluarga. Itu kebutuhan. Iya. Karena sebelumnya tidak saya terapkan, ternyata itu sebuah kebutuhan. Keluarga menjadi lesu, komunikasi nggak baik karena kurangnya kesenangan. Ditambah lagi nanti kebutuhan akan penguasaan. Ini kemampuan diri kita untuk menguasai apa yang kita inginkan. Telah terpenuhi yang 5 itu Pak. Bagian anu yang lupa. Nomor 5. Minimal dalam keluarga kita dulu Pak. Alah ya. Atau masih bawah tindasan? Dibuatkan Anda. Ini kebutuhan dasar masalahnya. Kebutuhan dasar itu harus dimiliki oleh semua orang. Kalau ada yang kurang berarti dirinya tidak bisa berkembang sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian tadi penyelesaian dari permasalahan itu sekarang yang mintanya adalah namanya segitiga restitusi. Saya sendiri ini baru bagi saya. Dan saya mengenal ini hanya dalam pendidikan guru gerak. Yang selama ini yang sering saya lakukan malah selalu membuat rasa bersalah apa? Ini gara-gara kamu anak ini buka ini ternyata itu salah. Yang segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kemudian Bu Zian kembali ke restitusi. Di sini proses kolaboratif dalam mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid itu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Ini kata Pak Selsom Gosen. Ini ditulis tahun 1996. Jadi hendaknya besok kalau Bu ada permasalahan anak yang bermasalah harus selesaikan dengan segitiga restitusi. Kalau nggak salah ada uraiannya. Nah ini dia. Yang pertama, langkah pertamanya kita disuruh dulu stabilkan identitasnya. Jangan langsung pas dipanggil anak langsung down mentalnya. Oh seperti yang kita praktekkan kemarin berita. Dia tidak masuk, ternyata dia ikut beralih jawabannya. Nah kita tanya, kamu tahu nggak kenapa kamu bapak panggil hari ini? Dia hanya sedih tahu itu. Saya sekolah kemarin Pak, mana ya? Barale, ini nak beralih nak sampahnya lama-lama. Ibu ingin lebih beralih. Aduh lagi bisa. Nah, boleh dulu dibawakan ke suasananya dulu. Nanti baru kita hadapkan. Kira-kira yang kamu lakukan itu baik nggak? Kan di jam sekolah. Nah, jadi si anak tak merasa ditekan pas di awal. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini dia. Baru kembali kita ke keyakinan kelas yang kita buat. Kan kita sudah kesepakatan di sekolah. Nah, jelaskan ke sana. Si anak kan mulai mengangguk-angguk itu. Oh iya Pak. Nah, jadi tidak ada tekanan mental sama sekali dalam segitiga restitusi. Kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Kita jelaskan ini salah. Kamu harusnya seperti ini. Bisa nggak besok seperti ini? Bisa Pak. Jadi dia pun selesai kasusnya itu dengan senang. Berarti kita menyadarkan anak berarti. Tapi kasusnya segitiga restitusi itu hanya berlaku untuk hal yang bisa diselesaikan seperti ini. Kalau tindakannya sudah anarkis, tidak cocok dengan. Nah ini yang menstabilkan identitas. Kita akan menjelaskan kepada anak, manusia itu tidak ada yang sempurna. Berarti semua manusia itu punya melakukan kesalahan. Nah, berarti dia berasa oh bukan saya saja yang salah. Kemudian kita katakan semua masalah itu bisa diselesaikan. Pasti ada solusi. Nah, ini sama. Nah, bapaknya, nah dibawakan diri kita. Bapak aja yang dulu juga pernah salah. Ya kamu murid, ya wajar saja ada kesalahan. Yang kelima, semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Nah, semua orang itu pasti bisa melakukan hal yang baik.
tidak mungkin salah sesudahnya. Nah, jadi si anak tadi terbimbing misalnya dalam penyelesaian kasus tersebut. Kemudian validasinya, tanyakan alasannya. Jangan langsung dengan nada tinggi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tanyakan dengan suara yang tidak bernada tinggi. Yang kedua, kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin kok kalau dibacakan mungkin hantam dua orang, hantam balik. Ini namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang kita percaya, baru balik kesepakatan kelas yang kita buat. Sesuai enggak yang kamu lakukan dengan apa yang sudah kita sepakati? Nah, ini kata-kata yang bisa kita gunakan. Ternyata kata-kata ini adalah kata-kata yang sudah dipilih, yang memang sudah diterapkan dan berhasil dalam menyelesaikan permasalahan melalui segitiga restitusi. Nah, ini ciri-ciri segitiga restitusi itu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu tujuannya, Bu As. Hanya sekedar belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi itu tujuannya memperbaiki hubungan. Anak yang bercakap, kita selesaikan dengan segitiga restitusi, besok dia tambah akrab. Nah, kemudian yang ketiga, restitusi itu hanya tawaran, bukan paksaan. Mungkin dengan tawaran 1 tak mempan, tawaran 2, tawaran 3. Kemudian yang berikutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, tapi bertanya ke hati si anak. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Yang berikutnya, restitusi itu adalah diri adalah cara yang paling baik. Berarti dia berpedoman ke diri kita masing-masing. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Yang diutamakan di sini adalah karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu juga bisa menguatkan, bisa membuat fokus pada solusi, dan juga bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin dia ada konflik dengan kelompoknya, dia terkucilkan, diselesaikan, dan dia akan kembali ke kelompoknya dengan lebih kompak lagi. Itu tujuan dari restitusi. Kemudian selesai. Mari berefleksi. Setelah mendengarkan penjelasan inti budaya positif yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apakah ilmu-ilmu yang saya sampaikan tadi bisa tidak dipahami dan diterapkan, atau mungkin ada sanggahan? Boleh? Semoga nanti kami bisa menjalankan, Pak. Kalau untuk sanggahan mungkin belum, karena nanti kami baru akan menjalankan. Pertanyaan kedua, adakah pelajaran atau manfaat yang bisa diambil dari penjelasan saya? Ada, Buni? Ada, Pak. Ya. Setelah kita mengetahui tentang materi disiplin positif ini, ternyata kita selama ini pembelajarannya, kalau yang setelah kita melihat pemaparan dari Bapak tadi, ternyata kita masih perlu banyak belajar mengenai bagaimana cara pendekatan kita kepada murid tersebut. Dengan adanya segitiga restitusi, jadi setiap anak yang bersalah itu nanti bisa kita mengikuti langkah-langkah yang ada di segitiga restitusi, bukan langsung kita sebagai penghukum atau pembuat masalah. Ya, jadi di sanalah letak kita dengan langkah-langkah segitiga restitusi itu, supaya kita nanti bisa sebagai manajer bagi murid yang diperlukan. Mungkin pelajaran yang dapat diambil, Pak. Intinya memerdekakan anak-anaknya. Selesaikan masalah dengan restitusi supaya tekanan tidak ada di situ, hukuman tidak ada, rasa bersalah tidak ada. Masalah selesai, yang terjadi adalah disiplin positif. Ya, Buni. Ya. Langkah kecil yang kira-kira Bapak Ibu lakukan setelah ini.
Siapa yang mau menjawab? Harus menginginkan level dari Tuhan sebagai Apa kira-kira Pak An? Setelah ini, mungkin Pak An selama ini belum mendengar apa yang saya jelaskan. Setelah mendengar dan memahami apa yang saya jelaskan, oh iya, saya besok mulailah seperti ini. Kira-kira apa Pak An? supaya menjadi lebih baik ya Pak. Lebih banyak kesalahan misalnya gimana kemarin menunjuk supaya lebih baik lagi ke depannya. mengurangi hukuman Pak. Tapi ujian berat bagi kita di sini ya Pak. Kita tinggal di lingkungannya anak super ego, orang tuanya juga wah semua. Kalau 1-2 orang di sini mungkin yang melakukan utai ya Pak. Bahan cemoan kita nanti ya Pak. Ya. Jadi harus sama-sama budayakan budaya positif. Jadilah guru yang betul-betul menuntun, bukan sebagai pemerintah. Terkadang anak kita yang nakal ini karena didikan kita yang salah. Kita yang salah duluan. Kita ajari dia dengan nada yang tinggi, makanya setiap ditegur nadanya juga tinggi. Karena gugu itu istilahnya digugui ditiru, itu masih dipakai berita? Enggak ya? Masih kalau gurunya memang sesuai harapan ya. Tapi kalau gurunya tidak sesuai harapan tidak cocok kata itu. Jadi nampaknya semua kesalahan hanya milik kita, dan anak kita itu adalah sebuah wadah. Sesuatu yang sudah ada sedikit yang dia punya, kita harus mengembangkan apa yang dia punya dan arahkan dia sesuai dengan apa yang dia mau, sehingga dia merdeka dan dia mencapai suatu kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu tujuan kita. Kita tidak bisa memakai satu cara untuk memerdekakan satu kelas anak. Karena anak itu unik. Anak 1, anak 2, anak 3 kadang-kadang berubah peranainya. Jadi tidak bisa kita pukul rata semuanya. Cara mengajarnya tidak sama. Cara menasihatinya juga berbeda itu. Ada lagi Pak Ibu yang mau ditanyakan? Pas. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hendaknya sama-sama kita pelajari dan pahami dan siap untuk kita terapkan. Karena kurikulum merdeka sudah berjalan dan kita sudah full penuh menerapkan di sekolah. Dan inilah cara-cara perlakuan kita terhadap pembelajaran yang memakai kurikulum merdeka. Sebetulnya tidak merdeka saja, seharusnya ini dari dulu sudah kita lakukan. Entah itu lalainya dari kita, arahan untuk kita yang kurang. Semoga kita mulai dengan niat yang benar. Mudah-mudahan beberapa tahun kemudian apa yang kita cita-citakan sekarang bisa tercapai sesuai dengan harapan yang kita gantungkan. Sekian saja Pak Ibu. Banyak maaf dalam penyampaian. Mungkin ada yang kurang pada tempatnya yang saya sampaikan. Dan terima kasih banyak atas waktunya. Ibu Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan, karena tujuan ini bukan semata hanya tugas saya sebagai guru penggerak, dan ini memang wajib disuruh untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu di sekolah ini, karena yang mendapatkan pendidikan ini kebetulan sekarang adalah saya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan ini sama-sama kita laksanakan dan apa yang dicanangkan oleh kurikulum kita bisa dilakukan dengan baik. Akhir kata, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.